Ini gila. Ditonton orang New York nih gue. Hello New York. Ada kan pasti penonton New York? Ada. Walaupun ketika dia sadar obrolannya dalam bahasa Indonesia, dia udah cabut. Patra Gumal, selamat datang. Yeay. Patra Gumal punya stand up comedy special. Ya. Kedua. Setelah Ketiga sih sebenarnya. Cuma yang satu kan brand. Loh, justru itu yang gue pikir pertama. Yang kedua yang mana? Yang kedua yang Mel Minis. Mel Minis. Betul sekali. Stand up comedy special ketiga dari Patra Gumal akan hadir pada tanggal 18 Juni 2022. ulang tahun saya. Itu pas ulang tahun lo? Iya. Gua anggap aja itu hadiah ulang tahun. Nggak tahu kenapa, tapi itu adalah tanggal ulang tahun gue. Nah, tapi emang pemilihan tanggal itu juga ada bohong. Bener, bukan ulang tahun lo. Apa? Nanti ada di materinya. Kenapa gue milih tanggal itu juga ada. Iya, dan judulnya adalah Patriarki. Ya, betul. 18 Juni 2022 di Teater Kecil Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Ya, betul. Salah satu venue yang juga historical, ada sejumlah stand up comedy special di situ. Kukuh salah satunya. Kukuh. Buka juga tuh. Betul. Dan tiket sudah bisa didapatkan? Udah, sebenarnya tinggal dikit lagi sih. Masih harus. Masih harus. Gak bercanda bro. Cuman karyawan doang yang nggak boleh ngomong kata tinggal. Lu bisa beli tiketnya dengan harga 150.000. Beli di loket.com. Silakan disikat. Kalau katanya Patra emang tersisa sedikit, jadi ya. Per lu nonton ini nggak tahu habis, nggak tahu masih isi. Betul. Ini lebih. Itu buat apa lu kesini kalau? Nggak, ini kan masih ada sisa. Jadi justru gue kesini untuk ya ayo ngabisin lah gitu penontonnya Panji gitu. Ya, oke kalau begitu. Ya. Acaranya sendiri ada openernya? Ada, Andri Sakti Rio Dumatubun. Wis, teman-teman dari Dua Anak Cukup. Tapi tanpa Bang Rahman. Kenapa? Nggak sayang? Bukan, kebanyakan kalau kan jadi Dua Anak Cukup banget. Nggak, lagi pula sebenarnya karena Gamila di Dua Anak Cukup jadi host. Iya kan nggak ada di hari H kan lu udah pada cabut. Belum. Kan gue lagi ulang tahun, gue ngerayain ulang tahun di sini. Oke. Kemungkinan besar sih lagi ngerayain gue ulang tahun. Iya benar, karena ulang tahun lu nggak mungkin. Nah, lu bisa beli tiketnya, silakan ditonton. Ini adalah stand up comedy special ketiga. Ya. Yang pertama itu sebenarnya ada kaitannya sama brand. Jadi ada brand ngubungin Patra. Ini sebenarnya lu promo itu juga di gua kan? Enggak, yang brand enggak. Yang Mel Minis? Yang Mel Minis ya, Mel Minis. Ya, yang waktu dia cerita soal yang itu menarik banget. Jadi ada brand sebenarnya lagi nyari cara untuk apa ya? Campaign. Iya, campaign. Terus diputuskan untuk bikin stand up comedy special yang kalau ini nggak pernah dipublikasi nih materinya? Enggak, karena dia itu sebenarnya campaign agency untuk iklan dilombain sebenarnya. Iya, gitu. Jadi konsepnya soal joke seksis. Nah, itu dia. Seksis joke. Aduh, kalau misalnya keluar, SJW marah. Oh, marah. Lu nggak suka sama perempuan atau gimana sih? Bukan. Nggak mungkin lah. Gue punya. Iya, udah spesial pertama lu seksis. Iya, benar. Spesial keduanya Mel Minis. Kayaknya nyenggol banget feminis. Iya, benar. Ini patriarki dari patriarki. Betul. Kenapa sih lu benci perempuan? Ini yang harus gue lurusin. Gue nggak benci perempuan. Nggak percaya gue. Tugas kita kan cuma menemui kelucuan. Betul kan? Ya. Kayak lo lihat kucing, lo nggak benci kucing kan? Tapi lo menemui ada... Gue nanya sama pecinta kucing waktu itu, emang gue nggak boleh benci ya gitu? Oh iya, oke. Kan boleh dong gue benci. Masa lu memaksa semuanya harus cinta atau netral? Oh iya. Di antara mereka juga mereka nggak sepakat. Ada yang bilang nggak boleh benci, ada yang bilang boleh-boleh aja gitu. Iya. Gue benci kucing yang terpanjang dia. Nah, lu tapi kan poinnya lu melihat ada kelucuan di situ. Betul. Udah itu aja sih sebenarnya. Tapi kenapa selalu spesifik? Gua aja nggak selalu ngomongin kucing. Iya, benar. Kalau gini, lu nggak sayang sama istri lu? Gua nggak cinta sama nyokap lu. Tahun depan gue bikin spesial politik. Ih, ngeri banget. Tahun depan tapi kan jadi kalau lu bilang kenapa harus enggak, tahun depan gue pengen bikin politik kok. Judulnya Megawati, spesialnya perempuan juga. Enggak lah. Enggak, ini gue harus jelasin dulu di setiap gue promo ini gue selalu menjelaskan tidak ada kebencian sama perempuan. Gue support aja gerakan feminis. Justru senang gue. Senang menertawakan. Tapi gini,
Gini, ini nih dari namanya dulu ya, kenapa soal patriarki dan lain-lain concernnya kayaknya memang concern patriarki itu selalu jadi selalu nyolek gue lah kayaknya dari dulu kayaknya. Dulu waktu gue kuliah, gue tuh pernah sampai debat sama dosen. Jadi waktu itu kuliahnya tuh sosiologi komunikasi, gue inget banget. Dosennya adalah Mbak Nina Armando. Ada hubungan apa sama istrinya Ade Armando? Istrinya Ade Armando kan dosen gue juga di UI. Kan? Betul. Jadi Mbak Nina tuh jelasin waktu itu sosiologi komunikasi soal perempuan di media lah saat itu. Yang akhirnya endingnya tuh jadi soal ada yang gue pertanyakan terus debat. Jadi kuliah misalnya selesai jam 1 baru keluar kelas tuh setengah 2. Pasti anak-anak lain kesel sama benar. Banyak yang kesel saat itu. Udah kayak gitu. Sampai terakhirnya endingnya tuh kayak udah deh kamu baca aja diktat gitu. Endingnya sampai kayak gitu. Pokoknya endingnya. Gamila pernah cerita nggak dia pernah debat sama gurunya kayak gini? Oh, belum pernah. Gamila ini waktu SD. Gamila mempertanyakan, iya Gamila nanya kenapa laba-laba kakinya 3. Terus ngomong dijelasin terus kenapa ngomong sampai akhirnya gurunya bilang ya karena Allah maunya gitu. Ya gue kurang lebih gitu. Kenapa sampai waktu itu ujungnya kayak soal perdebatan bapak rumah tangga lah saat itu. Kenapa gue cecer terus? Gue nggak sebenarnya karena dulu juga jahil kali ya. Gue nggak bisa menerima penjelasan dari perempuan yang pakai nama belakang suaminya tapi ngomongin soal gender equality, ngerti sih? Kalau lu mau gender equality, pakai nama lu sendiri. Iya dong. Maaf ya Mbak Nina, tapi sekali lagi beliau tuh dosen yang sangat gue hormati. Maksud gue dari nama lu aja pakai nama Nina Armando gitu. Tapi lu kok kenapa ngomongin gender equality? Itulah makanya. Jawabannya apa? Gue lupa detailnya, pokoknya akhirnya soalnya waktu itu sampai nyerempet ke bapak rumah tangga. Pertanyaan itu nggak gue tanyain lah, nggak berani gue Ji, kan masih mahasiswa. Gitu, pokoknya intinya sampai bapak rumah tangga dan lain-lain. Ini menarik nih, bapak rumah tangga argumennya apa? Karena dia setuju, dia bilang. Gue juga setuju. Tapi society-nya nggak menerima. Gue bilang gitu. Gue setuju. Kan? Dia bilang dia bilang ngambil case dari saudara dia apa kalau nggak salah dulu gue lupa ya kan 10% tidak bisa dianggap sebagai benar karena gue setuju ini bisa pakai pembelaan feminis bukan karena terjadi sama lo nggak terjadi pada society itu kan sering dipakai misalnya kayak enggak istri gue kerja bukan terjadi kehidupan lo di kehidupan nyata nggak ada yang disiksa kali gitu ini juga bisa gue pakai sebaliknya kan sebenarnya kan gitu yang lu bela dari argumen itu apa sebenarnya bukan gue bela gue pertanyakan terus sampai akhirnya dia oke, kalau kamu pengen tahu dari sisi agama, pengen tahu dari ini nih, nanti saya kasih diktat. Jadi tiba-tiba kasih fotokopian banyak gitu, yang jelas nggak gue baca kan. Baru mau nanya gue, padahal lu baca nggak? Nggak gue baca. Jadi gue ngerasa dari situ, gue sampai sini banyak hal-hal yang kayaknya gue pertanya. Sampai termasuk kenapa akhirnya nama show ketiga ini patriarki lagi. Jadi waktu itu gue ngobrol juga sama, di samping memang isu di Twitter kan masih sering rame ya soal cowok cewek. Sampai akhirnya ada yang bilang gini, gue sempat ngobrol sama seorang teman gue lah cewek, kebetulan dia memang concern lah soal aktivisme. Nama anak gue kan belakangnya gue pakai nama Gumala semua Ji. Sampai akhirnya dia bilang, lu tau nggak? Berarti dari penamaan nama anak lu belakang itu masih ada sisi-sisi patriarki dari lu, dibilang gitu. Itu tuh bentuk superior laki-laki dalam rumah tangga. Kata dia. Jejak-jejak patriarki itu seperti itu. Terus dalam hati gue kan itu lebih kayak gue nggak tahu mau ngasih nama anak gue apa aja. Kan harus 3 suku kata tuh. Udah dapat 2 apa ya belakangnya? Udahlah nama gue aja. Toh istri gue juga setuju, ngerti nggak sih? Tapi argumennya enggak lu patriarki gitu. Jadi judgmental patriarki itu udah kayak ini salah Yahudi nih gitu. Iya. Pokoknya ya asal ditempel. Karena gue nama anak gue juga belakangnya Wong Soido. Nah, patriarki lo. Tapi nama gue nggak Wong Soido. Oh, lu nama bokap ya? Bokap juga nggak ada. Jadi nama gue tuh Panji Pragiwaksono di akte. Bokap gue juga cuma Kus Pratomo. Tapi bokap gue selalu cerita, kita ini klan Wong Soyudan. Jadi kalau ke atasnya tuh sebenarnya ada klan Wong Soyudan. Terus dia cerita Wong Soyudan, Wong Soyudo dan segala macamnya. Gue suka sama konsepnya. Ketika anak gue lahir, gue kasih nama Wong Soyudo di kedua nama anak gue karena gue sendiri nggak punya nama itu menempel pada gue di akte gitu. Tapi niat gue juga tidak dalam semangat patriarki. Iya. Walaupun gue akui kadang-kadang orang suka iya tapi lu nggak sadar lu lagi melakukan patriarki. Iya itu. Karena lu laki kan suka gitu kan. Iya. Tapi kalau gue karena gue suka konsep Wong Soyudonya. Benar. Toh juga kalau misalnya dibilang superior. Lu lebih aneh, lu mah karena nggak tahu mau naruh apa aja. Iya kan 3 suku kata dan gue suka dengan nama Gumala sebenarnya sebagai brand ya akhirnya bagus nih gitu. Terus
Di samping itu emang istri gue udah nggak tahu, ya 3 suka, udah nama lu aja deh. Kan bisa Prakasa kalau mau. Nah, aneh, Ernest dong, anaknya Ernest. Kenapa anaknya Ernest nama 2? Tahu. Ya pokoknya itulah, sampai akhirnya terlibat obrolan, lanjut lagi, gue sampai bilang gini, di mananya gue kalau konsep itu kayak patriarki harus dihapuskan, banyak banget yang harus dihapusin. Kalau yang gitu aja lu permasalahin. Kan ada orang gerakan hapus patriarki. Nah, kalau cuman nama anak belakangnya berarti banyak banget yang mesti dihapus dong kalau kayak gitu-gitu. Dan dia bilang iya. Memang banyak. Pokoknya gue lupa obrolan itu pokoknya panjang sampai yang memantik gue lagi gini. Mungkin gue salah diksi kali. Gue bilang gini, patriarki di mana? Gue masih kok mengizinkan istri gue kerja, gue bilang gitu. Nah, ternyata kata diksi mengizinkan pun, nah, ngerti gak sih lo? Aduh, salah lagi. Tuh, lo ada diksi. Emang dia butuh izin? Iya. Kenapa perempuan berkarir harus butuh izin? Dari suaminya. Dari suaminya, gitu. Iya. Kenapa dia tidak bisa memilih apa yang dia pengen? Aduh, salah lagi nih. Terus harusnya gimana? Nah, jadi si show ini sebenarnya banyak soal kebingungan. Gue mungkin mewakili banyak laki-laki lah yang kebingungan. Ya udah, terus kita harusnya ngapain sih gitu? Dari sisi product development, anjay. Dari sisi product development, dari sisi marketing, menurut gua yang lo lakukan selama ini sih emang selalu menarik dan benar karena selalu ada market untuk itu. Diskusi soal ini kan Chris Rock bahkan pernah bilang, waktu itu Chris Rock diwawancara. Waktu itu kan Kill the Messenger itu tur terbesar siapapun di Amerika Serikat. Terus ditanya, lu gimana caranya bisa relatable ke seluruh dunia sampai Afrika. Relationship semuanya masalahnya sama aja di seluruh dunia. Itu yang closingnya Nelson Mandela kan? Betul. Iya. Itu aja juga ngomongin relationship dia tutup dengan itu. Jadi selalu ada trigger lah terhadap isu seperti itu. Di sisi lain mungkin emang karena nggak ada yang ngambil suara yang lu angkat nggak pernah. Iya, mungkin. Karena pada malas untuk debat aja gitu. Benar. Sekarang tuh kalau di Twitter ada soal perdebatan itu pada mention gue gitu. Seolah-olah gue akan ngebelain kalian, gak akan gue. Tapi lebih enak. Kalau gue tuh semua yang ada hubungan sama kucing di mention gue. Ada yang makan kucing mention gue, ada yang nyiksa kucing mention gue. Iya. Hubungannya apa? Tapi ya, lu pernah ngerasa nggak bahwa yang mereka bela, sebenarnya kan kalau kita mau ngomong black and white, di seberang lu kan aktivis feminisme gitu ya? Iya, mungkin ya. Iya, walaupun sebenarnya tidak diniatkan untuk difrontalin, enggak. tapi posisinya dari mereka yang disebut mungkin SJW feminisme. Tapi sempat terbersit nggak bahwa yang mereka perjuangkan tuh sebenarnya benar gitu? Benar. Yeah. Gini, gue tuh bahkan sadar kenapa sumber kemarahan perempuan kan memang banyak lah dari menganggap perempuan sebagai subgender dan lain-lain. Gue paham letak kemarahan orang-orang ini dari mana gitu. Cuman gue juga paham letak berantemnya itu dari mana. Karena selama ini yang diperdebatkan, misalnya di Twitter ya, yang diperdebatkan tuh banyak kan soal hak perempuan, hak laki-laki, dan ini nggak pernah ada diskusi soal kewajiban sebenarnya. Wah, ya menarik. Ngerti nggak? Dan kadang-kadang gitu ya. I claim this, okay. I claim this, okay. I claim this, wait a minute. Benar. Nah, jadi mereka nggak bisa. Karena mereka pikir semua argumen mereka pada akhirnya benar, padahal ada yang juga mesti harus dilurusin. Iya, dan ketika ada kita mau melurusin sisi ini, bukan berarti kita pengen melurusin semua. Enggak, itu yang jadi masalah kan? Benar. Dan sekali lagi, maksud gue, yang gue percaya ya, hak sama kewajiban tuh satu paket sebenarnya. Jadi ketika lo mengklaim hak, sebuah hak gitu, lo harus siap sama kewajibannya juga dong sebenarnya itu. Kalau nah orang tuh nggak pernah nyinggung soal kewajibannya. Ketika ada dibilang enggak, lo tuh kalau lo begini harusnya lo gini juga dong. Nah itu yang letak berantem itu selalu di situ menurut gua. Ada satu orang, gua rasa lo kenal juga namanya, di Amerika Serikat itu dia sering banget terlibat dalam diskusi yang serupa. Bedanya dia bukan pelawak. Nggak tahu gua. Jordan Peterson. Nggak tahu gua. Jordan Peterson. Nggak tahu gua. Nggak tahu Jordan Peterson. Gue pikir lu nyari premis dari dia juga. Enggak. Jordan Peterson yang ini ya, yang bukan. Masalahnya dia di Instagram tuh lebih sering jadi kayak video. Dia tuh dosen. Oh, boleh juga tuh gue cari tuh. Cari, itu bagus. Jordan Peterson ya. Jadi dia dosen. Dia tuh dosen, sosiolog kalau gua nggak salah, dan dia banyak banget dia dianggap benci perempuan. Padahal dia mau bilang bahwa yang lu selama ini bilang nggak adil, justru itu adil. Laki dan perempuan, nggak adil kalau laki-laki kayak gini, perempuan. Enggak, justru itu adil. Gue cuma jelasin sama lu. Jadi, dan ya kan kadang-kadang kan lu percaya apa yang lu ingin percaya. Sehingga dia tuh selalu dianggap, jadi dia di-demonize. Dia bahkan sampai ke titik di mana dia nggak suka dengan, apa istilahnya, he, she, them, they say, pronoun.
Oke. Oh, karena ada bias gender di situ. Iya, jadi itu kenceng banget. Jordan Peterson cari dia sering ada di Joe Rogan. Okay. Tapi dari diskusi itu nggak usah, sorry ya, gue ditawarin tahu. Tar aja di situ nggak apa-apa. Di New York nggak ada tahu. Nggak, emang nggak ada tahu, nggak ada tuku, nggak asik lah. Nggak ada terong belado. Nah, tapi kalau lu lihat semua videonya dia, itu rame banget. Dia pernah ada salsa. Jadi jatuhnya orang jadi kayak gue gunain video Jordan Peterson untuk memperkuat argumen gue. Oh, oke. Jadi sering dipakai kayak gitu. Kan yang pertama seksis, yang kedua Melminis, yang ketiga patriarki. Di luar setelah pertunjukan itu, lu melibatkan diri dengan diskusi itu atau ini sebenarnya cuman yang mau gue bahas di stand up. I don't wanna I don't wanna go activism. Iya. Enggak mau gue. Enggak, sebenarnya gini, konsep ini kan tadi gue bilang berdasarkan kebingungan gue sebagai laki-laki. Tujuan show ini sebenarnya pertama, kalau gue pengen ini menjadi pertunjukan stand up gue yang lebih pop sebenarnya. Kalau Melminis kan emang sengaja nggak gue rekam. Karena udah pasti nggak ada way out-nya tuh, udah ofensif aja gitu. Nggak selamat ya? Nggak selamat. Makanya di sini gue banyak yang pengen gue bikin pop lah. Gue pengen, makanya dengan Comika juga kan, yaudah nanti bikin video digital download, oke, meskipun kita lihat dulu nih sejauh mana yang berhasil keluar, yang nggak lulus sensor dan lain-lain. Tapi tahu nggak, Pragiwaksono tuh gue desain sebagai stand up comedy special gue yang paling aman dan paling pop loh. Tapi kucing terjadi di situ. Tapi gue siap, misalnya gini, gue selama nggak yang tersinggung bukan golongan agama, supporter bola, dan dua itu aja kayaknya. Kayaknya gue siap berargumen. Iya, gitu. karena orangnya bersedia untuk berargumen. Benar, yang dua lagi menurut lu tidak bersedia untuk berargumen. Jadi menurut lu bersedia, tapi gue nggak bisa ngelawan. Gitu. Jadi kalau yang sisanya gitu, gue ayo kita misalnya ada perempuan yang tersinggung, oke gue siap. Oke, kita obrolin aja. Yang jelas ya, di sini kan tujuannya gue pertama bukan pengen menyinggung perempuan. Di sini dan si video ini gue tuh bahkan pengen goalsnya, gue tuh pengen ngasih tahu di video ini justru buat anak-anak gue kan dua laki-laki. Gue tuh pengen ngasih tahu bagaimana ntar lo hidup sebagai laki-laki in the future. Di sekarang aja nih bapak lo tuh bingung ngedidik lo, karena kedepannya lo sebagai laki-laki, gue juga mungkin nggak bisa ngajarin karena gue sendiri udah nggak tahu kondisi gimana ya. Concern di generasi kita, concern kalau di generasi kita dan concern di anak zaman sekarang kan udah beda, Ji. Dulu di generasi kita, lu misalnya nelfon gebetan lu gitu, kayak kosan gue kosong nih gitu, dan dia datang, itu menurut gue sih udah concern di generasi kita. Tapi kan di generasi sekarang nggak gitu. Iya betul. Kalaupun itu udah sepakat, itu masih ada resikonya dengan spill di Twitter. Ketika lu akhirnya tidak menyenangkan di malam itu, lu masih ada resiko spill di Twitter dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang nggak bisa gue kasih tahu ke anak gue dari experience gue gitu. Nggak usah berhenti sampai situ. Lu nge-DM kosan gue kosong datang yuk aja, itu aja bisa jadi masalah. Itu aja jadi masalah. Tapi kan di generasi kita kan nggak pernah ada masalah gitu loh, maksud gue. Nggak pernah ada masalah atau nggak di-empower untuk mengungkit bahwa itu adalah masalah. Mungkin nggak. Oh, paling nggak di generasi kita nggak ada DM. Telepon. Iya betul. Iya kan? Iya, gitu kan. Soalnya kan gini ya, jadi gue tuh pernah, kalau gue nggak salah, ini gue bahas nggak ya di Komodo Monumentar, tapi gue selalu bilang bahwa SJW itu sebenarnya istilahnya tuh makes the world go round gitu. Yang bikin muter terus tuh SJW protes adalah yang bikin kita jadi society lebih baik. Karena dulu orang ngerokok mah bebas aja, sampai ada SJW rokok. Sekarang kita naik pesawat nggak bisa ngerokok. Betul. Yang mana bagus kan? Bagus. Dulu ini sampai sekarang masih debat. Di Amerika Serikat, orang kulit hitam mulai perlahan-lahan melepas nama belakang mereka. Karena itu nama slave-nya. Makanya Muhammad Ali dari Cassius Clay, karena Clay itu adalah nama pemilik dia dulu. Jadi, budak ya? Budak gitu. Pokoknya semua orang kulit hitam nama belakangnya. Kayak ada teman gue namanya DC Williams. Williams itu nama pemiliknya dia dulu. Jadi dia ngelepas namanya. Makanya ada movement X. Jadi misalkan DC X, atau Cassius X, atau Malcolm X. Karena gue nggak mau pakai nama budak gue. Itu aja mereka pada awalnya, dan mungkin beberapa sampai sekarang masih dianggap SJW. Apaan sih lu? Iya. Itu zaman dulu kali gitu. Iya. Jadi mungkin feminisme agak kayak gitu juga. Gue sih sangat mendukung. Makanya gue mendukung feminisme, misalnya gerakan kenapa sih
kalau perempuan di kantor nggak dapat asuransi full family gitu. Ngerti nggak sih lo? Kalau laki-laki kerja dapat asuransi untuk istri dan anak gitu. Sedangkan istri nggak dapat untuk suami dan anak-anak gitu. Menurut gue itu nggak fair tuh. Betul. Gue sih mendukung itu, kenapa? Karena menguntungkan gue. Iya, betul. Ya kan? Banyak pergerakan feminisme yang menuntut kesetaraan itu sebenarnya banyak menguntungkan laki-laki juga harusnya gitu. Iya. Tapi yang jadi masalah tapi ini mungkin nggak adil. Maksudnya kita tidak dalam posisi untuk ngomongin ini. Tapi maksud gue bahkan perempuan itu banyak yang nggak sepakat soal apa itu artinya menjadi seorang feminis gitu. Iya benar. Karena definisinya juga beda-beda. Waktu itu ada sempat rame di sosmed, ada seorang perempuan nunjukin dia lagi naik KRL atau naik Transjakarta, lo tau nggak fotonya di mana? Ada perempuan berdiri, di depan ada laki-laki duduk. Oh iya, yang nggak ngasih tempat duduk. Iya, lu nggak ngasih tempat duduk gitu. Terus gitu orang-orang bilang, masalahnya di mana? Lu hamil enggak, sakit enggak, tua enggak. Iya. Kalau yang lu minta adalah kesetaraan, ya ini kesetaraan yang lu minta. Benar. Kesetaraan itu kan tidak berlaku untuk yang baik-baik doang. Jangankan itu, kan kalau di sini yang akan gue bilang kesetaraan itu masih jauh, kita masih berdebat first date siapa yang bayar. Iya kan, split bill aja bahkan bisa di-spill jadi rame kan. Iya. Rame. Makanya waktu itu gue pernah bilang masih jauh perjuangan teman-teman Magdalene kan dari kan? Split bill aja lo masih perdebatkan siapa yang bayar. Jadi nah dari situ gue juga sampai menganggap kayaknya gender tuh nggak bisa di-equality, bahkan menurut gue nggak sepakat sama istilah gender equality. Iya, jadi kayaknya maksudnya ini gue coba untuk nangkap benar nggak argumennya dia. Artinya gender itu bukan sesuatu untuk diharapkan kesetaraannya. Benar. It will always be special. Benar. Perempuan dan perempuan gitu. Benar. Yang gue sepakat tuh human rights equality harusnya. Jadi semua manusia tuh harus punya hak yang sama. Betul. Tapi gender, hak dan kewajibannya aja pasti beda. Emang waktu peradaban pertama yang minta siapa yang berburu, siapa yang di rumah tuh siapa gitu. Karena ada perbedaan fisik dari lahir kan. Ya udah laki-laki yang berburu, perempuan yang di rumah deh ngolah makanan. Tapi kalau argumennya adalah ya itu kan dulu, kalau gue mau berburu boleh dong. Iya, kenapa nggak dari dulu lu nuntut kesetaraan gender? Dulu pas lagi kita ke hutan, lu suruh laki-laki. Ngerti nggak sih? Iya. Pas sekarang udah hidup nyaman, lu baru minta kesetaraan. Toh juga, dan masalahnya nggak semua perempuan pengen disetarain tau. Iya betul. Itu juga gitu. Sama apa ya? Ini perdebatannya sama. Ada laki-laki juga yang passionnya jadi bapak rumah tangga tuh ada tau. Ada. Cuman kan society-nya nggak nerima. Belum. Mungkin. Iya belum lah. Iya harus di ada banyak lah usaha yang harus dilakukan untuk panjang nih ngomongin ya, tapi ada banyak usaha. Ya karena gue juga mengadvokasi itu. Menurut gue laki-laki tidak seharusnya malu menjadi ayah rumah tangga. Iya harusnya. Sama ya dari misalnya kita ngambil data angka perceraian di 2 tahun terakhir, itu gugatan perceraian dari perempuan paling banyak dan angka nomor 1 soal ekonomi. Itu kan udah pasti laki-lakinya tidak bisa memenuhi kehidupan ekonomi kan, dan itu nggak bisa dilakukan dengan profesi bapak rumah tangga, ngerti ya? Iya. Ini kita ngomongin Indonesia kan berarti kan. Jadi kesetaraan. Jadi yang lu pengen bilang adalah bahkan perempuannya sendiri mempermasalahkan benar. Posisi bapak. Betul, laki-laki bapak rumah tangga. Woman support woman menurut gua tuh syarat dan ketentuan berlaku jadinya. Itu loh yang sebenarnya diperdebatkan gitu. Tapi gua bukan berarti gua benci gitu. Gua menemukan celah argumen aja. Iya, argumen lu tuh mirip kayak argumen yang Dave Chappelle selalu bawa terhadap LGBTQ. Iya, betul. Dave Chappelle bilang, gua nggak benci LGBTQ. Dia bahkan ngomong di spesialnya bahwa gua tahu ini kan inside jokes. Jadi dia ada materi stand up tentang kalau LBGTQ naik mobil bareng. Iya. Satu disebelin sama yang lain. Iya. Ini tuh inside jokes-nya kaum LGBTQ. Dia bilang, gua tahu ini karena istri gua teman-temannya itu semua. Gua cuma pengen bilang, gua juga gua kulit hitam melakukan perjuangan untuk mendapatkan hak yang sama kayak lu. Yang gue lihat lu lakukan ada yang salah. Dia gitu doang. Iya. Tapi akhirnya jadi debat. Ada bolong yang pengen coba untuk dilurusin gitu kan. Benar. Ya kayak di kehidupan realnya tuh ada hal-hal yang dipermasalahkan, tapi ternyata lu menemukan enggak. Bahkan nih gue punya temen yang perempuan, teman gue di catcalling, seneng.
Perempuan di catcall. Oh, iya. Karena jadi gini kondisinya nih. Karena dia ngerasa cantik. Bener. Nah, teman gue bukan cuma ngerasa, dia baru ngelahirin. Jadi perempuan kan kalau baru melahirin ada insecure soal badan ya. Dan soal kayaknya masih ada nggak sih yang naksir sama gue gitu. Jadi satu hari gue lagi pergi sama dia, terus dia bilang dia masuk, gue barusan di sweet-sweetin nih sama abang-abang gitu. Terus kayak sebagai laki-laki kan kayak anjing yang bener loh, yang mana gitu. Tapi dia senyum-senyum gitu. Berarti gue masih menarik ya gitu. Oh ini bisa menambah kepercayaan diri lo ya berarti ya gitu. Terus di satu sisi kan kayak siul-siul adalah bentuk, tapi lah ini ada loh gitu. Bukan berarti gue membenarkan soal catcalling ya, tapi ternyata ada beberapa perempuan yang menambah kepercayaan diri dengan laki-laki masih ada yang tertarik sama gue nih gara-gara si catcalling gitu. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia juga dianggap pujian. Makanya gue waktu itu ada susah nih ngomongin ada kawan sendiri. Jadi gue pakai perandaian aja ya. Iya. Seorang kawan kita ada di nggak mungkin. Pasti orangnya tahu. Tapi intinya gini, kadang-kadang ketika kita dalam satu ruangan, orang-orang datang dengan kultur masing-masing. Betul. Di kulturnya dia bilang, "Hey cantik," adalah pujian atau adalah cara untuk membuka komunikasi. Di yang ini itu sebagai sebuah hinaan gitu. Dia akan ngerasa kenapa lo menghina gue? Dia bilang di kultur gue itu bukan hinaan. Ya kultur lu salah. Nah, ketika lo ngomong kultur lu salah, who are you to judge gitu kan? Gue datang dari. Nah, itu selalu jadi susah gitu di kota-kota di mana semuanya pada ngumpul gitu. Kayak ini maaf ya, kalau ada mbak-mbak asisten rumah tangga jalan ngelewatin orang lagi ngebangun, terus orangnya sendiri aja nih Neng, itu perempuan senyum. Iya benar. Ada juga gitu. Makanya itu kan kebingungan dari point of view gue sebagai laki-laki gitu. Jadi ini sebenarnya gimana sih gitu. Yang gue pengen sampein sih di show ini ya kebingungan tadi loh. Ada yang katanya begini, tapi yang gue tahu ada juga yang enggak, yang gitu-gitulah. Termasuk garis besarnya sih gue cuman pengen ngasih tahu kebingungan laki-laki ini ke anak-anak gue kayak generasi kita kan nggak terlalu banyak mengenal sosok bokap ya. Gue tuh tahu bokap gue suka bola gitu, tapi gue sampai bokap gue meninggal gue nggak tahu siapa sih pemain favoritnya gitu, siapa sih klub favorit, apa sih klub favorit itu gue nggak terlalu tahu gitu. Nah gue sih pengen yang pasti tiap hari kerjanya nyala MU jadi nggak jelas sebenarnya. Enggak, justru bokap gue meninggal pas MU masih jago-jagonya. Jadi nggak sempat ada waktu ya. Nah gue tuh pengen one day mungkin anak gue nonton si video stand up-nya, gue tuh pengen anak-anak gue tahu kalau bapak lo tuh bingung juga lo ngegedein lo gitu. Ada reason kenapa misalnya di rumah gue suka marah-marah gitu. Itu tuh cuman karena gue nggak tahu bagaimana cara. Jadi ngerti gak sih? Karena selama ini yang kalau gue yang selama ini waktu gue kecil sampai remaja yang gue tahu tuh bokap gue tuh laki-laki yang kuat aja gitu. Gitu. Ternyata enggak kok. Semua bapak-bapak tuh gue baru tahu apa yang gue rasain bokap gue tuh pas gue punya anak. Misalnya reason kenapa marah-marah, mungkin karena dulu dia begini. Jadi lebih apresiatif sama bapak setelah kita jadi bapak. Benar. Makanya gue juga jadi banyak tahu kenapa misalnya anak band gitu, banyak kan bikin lagu soal bapak gitu, karena mungkin mereka baru ngerasain. Jarang tahu anak band atau musisi cowok yang bikin lagu soal ibu tuh lebih banyak soal. Lu juga bikin lagu soal bapak ya? Gue bikin lagu soal bapak, betul. Iya kan? Karena banyak untuk ayah judulnya. Banyak yang baru merasakan, ini yang bapak gue maksud nih gitu. Nah gue tuh pengen tanpa harus gue menjelaskan, mungkin nanti anak gue udah remaja nonton video stand up gue, iya emang bapak gue begitu ya dulu. Anak lu berapa sekarang? Yang gede 8, yang kecil 5. Dipo udah 15, dia udah nonton stand up gue. Iya. Tidak lucu menurut dia. Gue nanya sama dia. Gue nggak butuh lucu, tapi gue butuh tahu aja. Iya, untuk ngerti aja. Memang makanya dari dulu kan selalu ada Mars and Venus gitu. Selalu dianggap laki tuh selalu nggak ngerti perempuan juga sulit untuk ngerti laki, karena cuman yang mungkin ingin dicapai adalah bahwa I understand your argument, but itu aja kan gitu kan. Ya karena kita kalau ngomongin soal kesulitan yang perempuan alami, ya mungkin susah untuk laki-laki bisa rasakan. Walaupun mungkin kayak contohnya gue pernah dilecehkan secara seksual, I don't wanna say that. Karena gue menyebut sekolahnya. Jadi gini. Lu pernah datang ke Tarki nggak?
Waktu lu SMA? Pulau Raya. Tarki mana ya? Tarki yang cewek semua. Tarki SMA? Yang tendean naik belok kiri, Pulau Raya. Iya, mungkin gue lupa. Iya, Tarki yang itu sih, yang itu. Datang sih nggak pernah gue datang, tapi kan ada karnaval mereka. Oke. Gue dari Gons datang, pengen daftarin pensinya mereka. Jadi daftar. Jadi kita mesti daftar dan mesti audisi. Terus ini udah lama ya by the way. SMA kan? SMA. Gue datang sama tim akapela gue. Dulu Gonzaga kan terkenal dengan Jamaica Cafe. Terus gitu, jadi kami punya akapela-akapelaan termasuk gue. Emang Jamaica Cafe? Gonzaga itu semuanya. Okay. Gue datang. Jadi untuk yang nggak tahu ya, Tarki itu ketika masuk gerbang, yang lu lihat pertama kali itu gedung, terus ada jendela, terus ada kayak lorong gitu kayak gerbang lagi udah masuk. Namanya juga jendela, kan selalu ada murid yang duduk di jendela. Iya, yang nongkrong gitu ya. Pas gue jalan, ada satu perempuan nengok, tiba-tiba bilang gini, ada cowok dari semua jendela keluar perempuan, anjir, kata gue, ada cowok mati lu, gitu. Terus gue yang satu gedung itu mungkin puluhan jendela pada teriak, kata gue, what the fuck, anjir, laki-laki bangsat, kita jalan gitu. Ini gue nggak pernah disorakin perempuan, tapi gue jadi ngerti ketika perempuan jalan disorakin laki seperti apa. Benar. Itu sama intimidatifnya loh. Sama. Gue juga ada materi soal, gue bahkan mencoba memahami shocknya dilecehkan. Gara-gara nggak apa-apa lah gue baca di sini. Kejadian jadi podcast Ancur lagi ke Surabaya. Gue sekamar sama Randika Jamil. Bercandanya ternyata sangat dewasa ya untuk ukuran 37 tahun. Jadi siapa dia? Dika. Iya, Randika Jamil. Jadi waktu itu kita lagi ada kerjaan di Surabaya, gue sekamar sama Dika. Terus kita mau stand up tuh di jam 7 kalau nggak salah, 7:30 lah. Jam 6 maghrib udah siap-siap dong. Terus siapa? Lu mandi duluan ya, Dik? Oh iya deh, gue mandi duluan, gue liat handphone. Cuman kan gue udah dikasih tahu sama Boris dan kawan-kawan ketika sekamar sama Dika ya. Tapi kan gue nggak siap gitu. Jadi pas gue lagi liatnya, pas gue liat Dika pakai anduk di kepala terus titik kayak wow gitu, ngerti gak? Sepersekian detik gue shock dong. Hah? Ya, maksud gue tuh sempet ada kayak anjing shock ngerti gak? Reaksi gue pertama gitu teriaknya. Gitu terus gue gitu ngerti ya. Karena kan itu bercandaan kita SMA gitu kan. Kita suka gitu. Tapi kalau 37 tahun gue gak menyangka itu terjadi di umur gue sekarang gitu. Ternyata anjing si Dika bercandanya masih kayak gitu. Dan itu sangat mengganggu gue setengah jam lah untuk kayak sih gue liat titit gitu. Jadi gue ini ya rasanya perempuan reaksi di eksibisionis yang melihat titit tuh mungkin gini, apalagi perempuan ya. Jadi gue di situ gitu ya rasanya gini. Jadi gue paham. Nggak shock banget gue. Iya, apalagi David Randika Jamil gitu. Kalau itu David Beckham mungkin kalau di zaman dia tinggal sama Boris sama Magdani katanya emang sering gitu zaman di satu apartemen mereka awal-awal. Jadi Dika kalau lagi main PS kayak suka pakai anduk telanjang. Gue dikasih tahu dari awal. Tapi kan gue pikir masa sih udah umur 37 gitu masih kayak gini gitu. Ternyata masih. Jadi gue lihat titiknya Dika. Shock gue pertama, reaksi gue teriak kayak gitu. Setelah gue pikir, gue tadi kayak gitu ya gitu. Karena emang beneran kaget kayak gitu. Randika Jamil, saya tidak akan satu kamar dengan Anda. Gue inget karena gue pernah sekamar sama dia. Dia tuh opener gue di Semarang waktu itu, mereka bercanda. Tapi mungkin karena dia masih baru, masih sungkan, dia tidak keluarkan itu dan saya bersyukur. Kaget gue. Secara premis pembahasan tadi kan kita kan udah kurang lebih nge-cover apa yang akan terjadi dari sisi argumen setidaknya. Secara flavor komedi, gue tuh kalau ngeliat tweet lu, itu kadang suka ngeliat, anjing Patra nih gila banget ini. Kenapa tuh? Iya, bukan cuma lucu, tapi lucunya tuh nakutin gitu. Iya. Lucunya nakutin. Gua waktu gua ngobrol kadang-kadang Fuad yang nyaut. Sampai Fuad itu tidak ada takut-takutnya. Iya, benar. Tapi dia ngeliat tweetnya Patra terus, Pat, gitu dia Iya. Gua kan sempat promo di Adri juga kan. Sebenarnya yang gua siapkan di show ini bukan cuma materi, tapi delivery sebenarnya. Jadi istri gue tuh sampai bilang, kamu tuh kalau di panggung asshole ya gitu. Jadi misalnya beberapa komika gitu dengan message yang nyebelin, kelihatannya nggak nyebelin gitu. Kayak bahkan Soleh pun menurut istri gue tetap terlihat humble lah dengan deliverynya gitu. Adri terus Kukuh gitu. Tapi kalau aku melihat kamu kayaknya lu asshole ya gitu. Kayak, terus gue tanya Adri, ya gue tuh mungkin kalau menurut Adri ada sisi karena gue ngeband. Jadi gue feel like anak band yang kayak apa lo gitu.
sampai kayak mungkin gak ya dengan materi ini gue malah dibenci gitu. Mungkin. Tapi setelah gue pikir-pikir, yang benci mungkin nggak terlalu mengenal gue gitu. Karena ya sekali lagi gue punya istri yang bisa mengejar karir. Sekali lagi gue tidak membenci perjuangan perempuan. Gue punya istri yang mengejar karir setelah menikah ya kan. Gue nikah tuh istri gue langsung S2 jadi notaris gitu-gitu. Gue sangat mensupport adik perempuan gue mengejar karirnya juga di film. Keluarga kan konservatif, jadi kalau orang yang mengenal gue harusnya sih emang ini akan menganggap ini bercanda aja sih gitu. Jangan jadi serius gue seolah-olah. Ya tapi lu juga tidak berusaha untuk mengubah delivery lu. Tadi lu bilang yang lu siapin. Tadinya gue harus ganti bagaimana mendelivery. Tapi setelah gue pikir-pikir, udahlah nggak usah lah. Toh juga kalau emang akhirnya ada yang salah nangkep soal jokesnya, berarti dia tidak terlalu mengenal gue gitu. Udah gitu aja. Kalau kata Dr. Seuss, because those who mind won't matter and those who matter don't mind. Iya. Benar. Karena menurut gue, jadi gini ya. Salah satu, gue nggak tahu dan mungkin udah ada yang pernah ngomong ini juga ke lu. Salah satu yang jadi kendala di Suci waktu liputan adalah orang nangkep you got off from the wrong foot gitu. Benar. Jadi kayak lu baru, tiba-tiba lu ngomelin stand up comedian dan perawakan lu seperti itu dan orang nggak kenal lu, terus orang ngerasa, maksudnya aneh banget sih orang gitu. Tapi emang itu lu. Benar. Masalahnya bukan masalah di delivery menurut gue, bukan masalah di persona. Mungkin masalahnya emang joke kali atau mungkin ada nerve atau apa segala macam. Kalau di Suci kayaknya masalah jam terbang sih yang harus gue akuin. Itu yang sampai sekarang gue kejar. Kenapa gue pengen manggung terus? Karena iya, lu banyak banget show. Iya, gue orang yang percaya teori 10.000 jam soalnya. Gue sangat percaya itu. Jadi ketika belum nyentuh, gue kan dipromoter sama Comika, lu boleh tanya manajer. Gue nggak ngitung angka di show ini, Ji. Gue bilang gue cuma pengen manggung aja gitu. Angka sekian, yaudah ayo gitu. Karena gue percaya 10.000 jam. Kalau lu sekarang nyuruh gue ngomongin soal siaran radio, gue udah pede banget karena gue udah melewati 10.000. Tapi kalau jam praktek manggung stand up kan gue rasa gue masih sangat jauh lah dibanding yang lain. Iya, lu masuk ketika yang lain udah pada jalan lama. Benar. Itu yang lagi coba gue kejar sekarang sebenarnya. Makanya udah manggung terus aja manggung gitu. Ya, good point. Dan untuk pertama kalinya, lu akan punya produk yang bisa lu sendiri ya kan, si Dua Anak Cukup udah ada tuh. Iya. Ini kan karyanya lu sendiri di mana lu bisa terus gulingin supaya bisa jadi kesempatan untuk manggung lagi. Iya. Nah tapi berarti flavornya Patra Gumala tuh emang kayak gitu ya? Karena dan lu nggak harus berubah. Karena banyak stand up comedian yang seperti itu kan. Iya. Anthony Jeselnik kalau dilihat secara kasat mata, fucking asshole gitu. Iya. Tapi he's just joking. Kalau gitu. Kata Awe, gue personanya nyinyir. Ya udah gue terima aja, nggak apa-apa juga. Gitu. Ya emang kayak apa ya, orang yang tahu gue tuh lebih pinter gitu. Iya. Agak kayak gitu. Iya. Sebenarnya bukan kayak gue lebih pinter, gue tahu gini, gimana menurut lo gitu. Iya. Apa lu gitu. Jadi gue sih ya mungkin orang yang kan orang kadang-kadang kalau mungkin kalau di nonton stand up lo banyak orang yang menganggap benar juga kata Panji gitu. Tapi mana lucunya ya kayak gitu. Bukan. Jadi orang pulang bener kata Panji gitu. Nah, kalau gua mungkin akan kayak sebenarnya nggak gitu sih. Tapi masa sih kayak gitu? Enggak lagi. Tapi gitu. Gue sih kayaknya akan lebih kayak gitu sih kayaknya perdebatannya. Dan sebenarnya lebih menyenangkan. Menyenangkan kalau produknya udah selesai, ngobrolnya masih lanjut. Iya benar. Jadi kayak nonton Inception, filmnya udah selesai, tapi obrolan tentang film itu nggak kelar-kelar lanjut. Enggak tahu. Iya. Nantilah kita ya mudah-mudahan sih nggak jadi ini ya. Yang gue takutin sebenarnya bukan soal lucu nggak lucunya, gue takutnya malah jadi terlalu banyak bukan jadi soal apa ya? Fokusnya geser ya, bukan ke jokes. Takutnya yang diharapin orang tuh jadi soal pembahasan feminis dan patriarkinya itu gitu. Ya, tapi kayaknya resiko yang harus diterima. Maksudnya, there's nothing we can do about it. Iya. Ya kita lihat lah.
Karena pada akhirnya orang akan selalu beli tiket karena subjektivitas orang tersebut. Jadi apapun lu 100%, ya, pokoknya kan yang penting emang gua kayak gini. Ya udah itu aja yang di-deliver. Ntar akan ada orang yang nggak suka, tapi nggak peduli kita sama orang itu. Yang kita pedulin adalah orang yang suka. Terus kita kumpulin aja sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti dia bisa hidup dari karyanya. Waduh, karena masih harus ada tiket yang dijual sedikit lagi. Ya. Silakan disikat tiketnya di mana? Loket.com? Loket.com, silahkan 18 Juni 2022, Teater Kecil Taman Ismail. Bagus loh sekarang tim secara kalau dulu kan pas kita masuk kan kayak parkiran segitu, sekarang shady udah banget. Sangat ini abis direnov bagus banget. Ya, makasih Ahok. Iya. Gua ngomong aja di depan keburu ntar ada yang marah. Oh iya. Itu bukan prestasi Anies. Belum aja sekarang. Baik, terima kasih Ismail Marzuki juga ya kan yang sudah memajukan seni berarti kan. Ya. Jadi, dan juga seniman-seniman yang menghuni Taman Ismail. Kan masih di demo tau? Oh jadi ada banyak yang nggak suka sama perubahan itu. Jadi mereka bikin camp gitu di situ. Ah, emang ya? Iya ada. Kalau lo masuk ke Taman Ismail Marzuki dari belakang, ada tendanya. Tapi mungkin nggak sebebas itu kali ya. Dulu kan itu bebas banget itu. Iya, ya kalau ada perubahan pasti ada yang setuju, ada yang enggak sih, biasa-biasa aja. Boleh-boleh aja kok, sah-sah aja. Tapi setelah ditonton Patriarki 18 Juni, tiket bisa dibeli di loket.com. Semoga ketika video ini muncul, tapi kalaupun tidak, dinantikan saja dia hadir dalam bentuk digital download atau show di Comikado.id. Gua sih bisa meyakini ini lucu, tapi gue tidak bisa menjamin lu nggak tersinggung. Apalagi perempuan ya, gue kan selalu nanya yang beli biasanya couple gitu, ada yang berdua sama istrinya, atau ada perempuan juga yang pulang-pulang berantem. Bukan berantem, perempuan yang bang saya beli bang gitu, oh iya, terus gue tuh selalu mikirin respon dia kalau dengerin jokes gue marah nggak ya? Harusnya sih enggak, tapi gue tuh akan ngerosting Ibu Kartini di situ soalnya, gitu. Oh tapi dia, oke. Ini adalah figur yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Benar. Ya, to those who know. Iya. Gue akan ada sisi Bu Kartini yang menurut gue, gitu ngerti gak sih? Gue kemarin pas perayaan Kartini, kan April bulan lalu tuh, kita nanti pakai baju ini, gue kayak, buat apa gue merayakan hari ini? Gitu. Ditonton langsung 18 Juni Patriarki di Teater Kecil Jakarta Taman Ismail Marzuki. Sukses untuk Patra Gumara. Thank you, Panji. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri, ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.